Selamat malam, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, besok 11 Desember 2020, Gereja Kristen Jawi Wetan genap berumur 89 tahun. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita atas berkat Tuhan kepada GKJW, marilah kita melaksanakan ibadah syukur saat ini. Kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Dia, disertai dengan pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati GKJW. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan memuji Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membangun ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah syukur ulang tahun GKJW ke-89 saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati umat-Nya. Anugerah keselamatan, kesejahteraan dan kesukacitaan dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah syukur hari ulang tahun GKJW ke-89 saat ini adalah mewujudkan mandiri dan menjadi berkat dengan karya. Itulah tema kita yang akan kita hayati di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 252, bait 1 dan 4, Batu Penjuru Gereja. Dan dasar yang
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita yang akan kita lakukan secara litani. Marilah kita mengungkapkan litani syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati GKJW hingga genap 89 tahun saat ini. Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada menyertai perjalanan GKJW hingga kini. Engkau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami sungguh tak terhingga. Kami bersyukur GKJW genap berusia 89 tahun, dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKJW, baik dalam suka ataupun duka. Tidak Engkau biarkan GKJW berjalan sendiri. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau, ya Allah, sebab Engkau telah menjadikan kami mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya melalui GKJW. Kami bersyukur untuk setiap pelayan yang setia melayani dan telah mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKJW. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segalanya. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik Gereja Kristen Jawi Wetan. Marilah kita bernyanyi dari kidung kontekstual 95, Gerejaku Mandiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan menerima pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami akan bersama-sama membaca dan belajar merenungkannya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman, juga kami jemaat yang akan menerimanya. Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin.
Pemberitaan firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 16 yang demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini secara khusus kita dapat membangun ibadah di mana bersama dengan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan dimanapun berada, kita dapat membangun ibadah hari ulang tahun GKJW. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya menyukai lagu kenangan atau lagu-lagu tempo dulu? Tentunya menyenangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita dapat menyanyikan atau juga mendengarkan lagu-lagu tempo dulu. Maka pikiran kita akan terbawa juga pada kenangan masa lalu. Apalagi ketika kita mendengarkan lagu-lagu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di situ ada hidangannya. Ada kopi hangat, ya, ada teh hangat, ada kue, dan lainnya. Tentu akan semakin menyenangkan, semakin membuat kita terbawa suasana, dan membawa kita pada situasi dan kondisi yang pernah kita alami di tempo dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat masa lalu memang bukan hal yang salah, bukan hal yang keliru. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita juga diajak untuk tidak larut pada hal-hal yang pernah kita alami. Kalau kita larut pada hal-hal yang dulu, tentunya kita akan mandek. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terbuai dengan apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita lakukan adalah kita diajak untuk menatap ke depan. Kita diajak untuk senantiasa menatap ke masa depan
sehingga masa depan kita nanti juga akan menjadi semakin baik. Dan untuk melangkah ke depan, untuk melakukan hal-hal yang ada di depan kita, membutuhkan perjuangan. Dan itulah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia bekerja keras untuk mencapai harapan dan tujuannya. Ia tidak tinggal diam, ia tidak terbuai dengan kenangan-kenangan masa lalu, tetapi ia bekerja keras untuk mencapai harapan dan tujuannya. Bahasa yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah teleios, yang artinya adalah berkembang penuh. Lawan dari kata tidak berkembang. Ini menunjukkan dan memberikan makna bagi kita bahwa di situ ada kematangan dalam berpikir. Ia ingin mencapai kesempurnaan, dan tentunya arahnya adalah bukan ke belakang, tapi ke depan. Dan kata teleios ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara dulu dipakai ketika seorang martir ini mencapai kesempurnaan. Ketika ia mati karena mempertahankan iman, dipakai kata teleios. Ia sudah sampai pada kesempurnaan. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 12 tadi, kalau kita perhatikan, saya akan membacakannya kembali. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bagi kita semua bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya pada saat itu. Dan dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mengungkapkan dua hal. Yang pertama, ia melupakan apa yang ada di belakangnya. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana sepak terjangnya sebagai pelayan Kristus. Ia adalah seorang rasul yang sangat-sangat luar biasa. Ia dapat mengabarkan kabar sukacita, kabar Injil di berbagai daerah, di berbagai belahan dunia. Kalau zaman itu tentu sangat luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hasilnya juga luar biasa. Semangatnya juga luar biasa. Ia juga dapat menghadapi tantangan kehidupan pelayanan dengan sangat luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa sebagai pelayan Kristus. Rasul Paulus ternyata tidak membanggakan itu semua. Rasul Paulus ternyata tidak terbuai dengan apa yang sudah dilakukan. Rasul Paulus tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan selama itu menjadi satu kebanggaan dirinya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Meskipun ia dapat dikatakan sebagai pribadi pelayan yang sangat luar biasa, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, itu tidak menjadi satu kebanggaan. Ia tidak terbuai dengan itu semua. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus juga mengajak untuk mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Ada satu kata yang dipakai, epektainominos, menggambarkan perjuangan. Mengarahkan diri ke depan memang membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Gambaran ini digambarkan seperti seorang pelari yang ingin mencapai garis finish. Apa yang dilakukan? Berjuang keras, berlari kencang, berlari sekuat tenaga untuk mencapai satu tujuan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa selama hidupnya ia ingin terus maju dan maju. Arahnya adalah ke depan, tidak lagi ke belakang. Rasul Paulus ingin menjadikan kehidupannya ini seperti tadi, bahwa ia dapat mencapai satu tujuan, kesempurnaan di dalam pelayanannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini, biarlah juga memperlengkapi kita di dalam kita menjalani kehidupan persekutuan, di dalam kita menjalani kehidupan bergereja. Terlebih pada saat ini, gereja kita, Gereja Kristen Jayawetan, 11 Desember 2020 adalah ulang tahunnya yang ke-89. 89 tahun, bukan umur yang muda. Umur yang tidak lagi muda bagi komunitas orang percaya yang ada di Jawa Timur ini, yang ada di Indonesia ini, yang ada di dunia ini. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jayawetan, baik di lingkup jemaat, lingkup lokal kita, di lingkup daerah, dan di lingkup GKJW secara keseluruhan atau Majelis Agung. Sudah banyak hal yang tentunya dihadapi. Sudah banyak hal yang dicapai oleh Gereja Kristen Jayawetan dalam kiprahnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagaimana membangun relasi dengan pihak yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana gereja milik Tuhan ini juga terus bertumbuh dan berkembang. Tentu hal ini sudah kita rasakan bahwa pada saat ini paling tidak sesuai dengan keputusan sidang tahun 2020 Majelis Agung, sudah 175 jemaat dewasa. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah di lingkup kita. Besok 27 Desember jemaat Bendo akan didewasakan. Satu prestasi yang luar biasa tentunya untuk kita banggakan. Belum lagi capaian-capaian yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tentunya banyak hal yang sudah dicapai. Demikian juga tantangan yang dihadapi oleh jemaat, baik lingkup lokal, daerah maupun GKJW secara keseluruhan, juga sangat-sangat banyak. Tapi apakah kita akan terbuai dengan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita larut di dalam kenangan manis yang sudah kita alami? Sementara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di depan kita begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Di depan kita banyak hal yang harus kita selesaikan. Terlebih pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berada di masa pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kehidupan persekutuan kita. Sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya, khususnya di Gereja Kristen Jayawetan. Banyak hal yang harus kita selesaikan.
Jika kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada banyak sisi yang menjadi persoalan kita. Dari sisi pendanaan, kegiatan berjemaat, jadi persoalan. Dari sisi di dalam kita membangun persekutuan bersama ada persoalan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang harus kita hadapi. Dari sini, kalau kita mundur ke belakang, tentunya kita akan atau tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi kalau fokus kita, arah kita ke depan, maka kita diajak untuk bersama-sama berjuang menghadapi tantangan kehidupan bergereja, tantangan kehidupan berjemaat yang ada di depan mata kita. Rasul Paulus mengingatkan agar kita mau berjuang keras, agar kita mau berupaya dengan keras untuk menggapai harapan dan cita-cita kita yang ada di depan, bukan di belakang. Apalagi tema kita Gereja Kristen Jaya-Wetan adalah mandiri dan menjadi berkat. Bagaimana kita sebagai bagian dari persekutuan ini dapat mewujudkan kemandirian tidak tergantung lagi pada yang lain. Dan kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Di ulang tahun GKJ yang ke-89 ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari baik di lingkup jemaat, lingkup daerah, lingkup Gereja Kristen Jaya-Wetan secara umum atau Majelis Agung, kita bersama-sama mengarahkan diri ke depan, menghadapi setiap tantangan dengan bersama bekerja keras agar kita dapat menggapai harapan dan cita-cita kita, menjadi mandiri serta menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia ini, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Allah untuk mempersembahkan atas kebaikan Tuhan. Marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur ulang tahun GKJW ke-89. Adapun nats yang mendasari persembahan syukur kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah persembahan kita aturkan dengan diiringi pujian PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini, Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Di dalam kami merayakan hari ulang tahun GKJW ke-89, kami boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, perkenankan kami juga bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk gereja-Mu ini, Gereja Kristen Jaya-Wetan. 89 tahun ikut ambil bagian di dalam melayani dunia ini. Terima kasih atas kekuatan dan kemampuan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap pribadi, kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jaya-Wetan, dan juga para pelayan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan. Suka dan duka dilalui, keberhasilan dan kegagalan juga boleh dirasakan. Namun kami bersyukur kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa Tuhan berikan untuk kami Gereja Kristen Jaya-Wetan. Terus selanjutnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ikatan Patunggilan Kang Nyawiji di Gereja Kristen Jaya-Wetan sebagai sesanti kami, dan juga yang boleh kami hayati untuk kehidupan bergereja kami, di mana kami diajak untuk bersatu, diajak untuk bersama-sama mewujudkan persekutuan yang indah, baik di lingkup jemaat, lingkup daerah, dan selingkup GKJW Majelis Agung. Oleh karena itu Tuhan, berikan kemampuan bagi kami, berikan kekuatan bagi kami,
untuk mewujudkan kebersamaan dan penghayatan Santi Patunggilan Kang Nyawiji ini. Bapa yang Maha Kasih, perkenankan pula kami berdoa untuk setiap program-program kegiatan yang dilakukan lingkup jemaat daerah maupun majelis agung. Kami mohon pertolongan Tuhan agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di tengah keterbatasan kami di masa pandemi ini Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mencukupkan untuk setiap biaya yang dibutuhkan dalam kami melakukan program-program kegiatan. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami juga sudah mengumpulkan persembahan syukur HUT GKJW ke-89. Apa yang sudah kami kumpulkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jayawetan dimanapun berada, sehingga apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari senantiasa tercukupi karena berkat Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini, yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar bangsa kami ini tetap dapat mampu menghadapi situasi ini. Meskipun kami menyadari ya Tuhan, bahwa masih banyak kasus yang terjadi, masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bertahan. Berikan kekuatan pada kami semua agar kami dapat menyelesaikan pandemi ini. Upaya pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan biarlah senantiasa kami lakukan. Demikian juga ya Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan dengan penyediaan vaksin, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan, khususnya tim medis yang juga berjuang keras untuk mengatasi ini semua dan untuk menangani para pasien. Tuhan memberkati dan menolong mereka, berikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka semuanya. Kami menyerahkan bangsa ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, agar kami boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Jadilah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mencintai, memiliki dan membangun GKJW dalam kehidupan ini. Sebagai keluarga GKJW kami bertekad mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sebagai Patunggilan Kang Nyawiji kami bertekad mewujudkan kehadiran gereja dengan berperan serta mendukung pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Sebagai saksi Kristus kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, serta mewartakan kebenaran dan kasih dalam hidup sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kami bertekad menggali dan mengelola segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan untuk karya dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tekad kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai keluarga GKJW, teruslah mewujudkan Patunggilan Kang Nyawiji. Tetaplah setia dalam karya dan pelayanan kepada Tuhan melalui GKJW. Teruslah mencintai GKJW dan membangun GKJW untuk mandiri dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Mari kita nyanyikan kidung kontekstual nomor 90, GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang sumber keselamatan, senantiasa menolong dan menuntun hidupmu. Roh Kudus, Sang sumber kekuatan, senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan dan damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin.
disilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah serangkaian ibadah HUT GKJW yang kita peringati hari ini. Biarlah kita senantiasa bersatu hati dalam kehidupan bergereja. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.